Salam demokrasi. Selamat datang di program Mereka Punya Suara bersama saya, Ricky. Mereka Punya Suara adalah program baru rumah pemilu yang menyuarakan hak pilih dan demokrasi kelompok minoritas. Namun sebelum mulai, saya mengajak teman-teman untuk subscribe channel Rumah Pemilu karena penting untuk perbaikan konten kita ke depan. Di episode perdana ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi Kampung Duri, Jakarta Barat. Kampung Duri adalah wilayah terpadat di Asia Tenggara. Dan di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan komunitas waria atau transpuan untuk menanyakan apa wawasan mereka dan pandangan mereka terkait pemilu dan demokrasi. Saya berkesempatan mewawancarai Meta, Wanti, Nuke, Elsa, Keke, Gea, dan Rega. Oke, saya akan menanyakan apa makna pemilu bagi kalian. Makna pemilu mengharap ada pemimpin baru bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum itu tuh penting banget karena untuk keamanan negeri juga kan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Pemilihan umum di mana kita melakukan pemilihan buat wakil mewakili negara kita, buat pemerintahan. Nggak tahu deh. Makna pemilu buat kamu tuh apa? Apakah penting atau enggak atau gimana? Penting. Biar lebih baik lagi aja Apanya yang lebih baik? hidup masyarakat. Pemilih itu memilih pemimpin yang sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Ikut pemilu itu kalau kita ada pemilu begitu kan pasti kan kita dipanggil sama RT sama RW-nya ya. Kita harus memilih pemilu itu dicolok mana yang mau jadi presidennya apa jadi wakilnya, kita harus dicolok itu. Pemilu itu aku belum bisa jawab kak, karena aku baru bangun tidur belum ini banget. Kalau aku soalnya belum kumpul banget, saya juga udah kaget banget soalnya aku. Wah, beragam ya jawabannya. Beberapa ada yang bingung, dan ada juga yang menjawab dengan lancar ya. Kemudian, apa momen yang disukai dan tidak disukai dalam pemilu? Enak aja sih ya, kita pemilu begitu kita seru aja gitu. Serunya apa? Ya seru aja, orang pada heran lihat kita keadaan begini. Semua enak-enak, pasti orang pada ketawa. Ini cewek cowok, saya lihat aja. Terus saya bilang, lihatnya apa? Kata gitu. Terus semuanya dipanggilnya apa nih? Bapak apa? Terserah deh, saya bilang gitu. Yang disuka, kita bisa menentukan pilihan kita gitu aja. Suka dengan pemilu, ya pingin ada pembaruan dalam kepemimpinan negara. Rame, banyak yang jualan juga. Ya seperti itu ya. Kadang apa yang dijanjikan nggak sesuai dengan kenyataannya setelah dipilih. Sama ya cuma ganti-ganti orang aja sih, padahal niatnya mah sama aja kayaknya sih. Nggak sukanya kadang kerusuhan. Masalah yang saya kurang setuju, masih banyak anarkis tentang mereka memilih dominannya lebih ke sini gitu. Pokoknya masih banyak yang namanya pertikaian beda pendapat. Dan yang tidak sukanya kalau ada salah satu dari transpuan yang tidak bisa ikut daftar dan sangat dipersulit. Dibeda-bedain. Dibeda-bedain dalam hal Ya karena kita lainnya. akses untuk memilihnya beda gitu. Iya benar. Nah, andaikan nih teman-teman berkesempatan menjadi penyelenggara pemilu, kira-kira ada yang mau tidak ya? Ingin terlibat jadi penyelenggara pemilu, pengen sih, ada pengen kemauan juga. Jadi apa misalnya? Ya jadi untuk yang enggak caleg, kejauhan kalau caleg. Untuk ya kayak semacam ya ikut menyuarakan aja gitu. Insya Allah mau. Mau dilibatkan jadi bagian apa? Bagian
Terserah sih, saya mau. Mau jadi bagian apa? Bagian apa sih namanya, kotak suara itu, buat mengawasi kotak suara. Kayaknya itu bukan di bidang aku, jadi aku nggak bisa kayaknya sih. Kenapa? Aku nggak ada pengetahuan ke situ. Kayak apa ya kak? Takut ejek-ejek. Lalu, apa punya cita-cita menjadi calon pemimpin? Mau aja sih. Jadi calon apa? Pengennya sih jadi apa ya, presiden gitu. Mungkin kalau calon bukan bagian saya, soalnya wawasan masih sedikit. Enggak, Kenapa? masih belum siap. Aduh, kayaknya mesti belajar banyak nih aku ya. Enggak, Kenapa? karena itu berat banget bagi aku. Wah, jawabannya cukup jujur dan logis ya. Sadar akan kapasitas jika ingin menjadi pemimpin. Patut dicontoh nih. Selanjutnya saya akan bertanya terkait akronim pemilu. Kira-kira pada tahu nggak ya apa singkatan dari akronim berikut? Yang pertama adalah TPS. Tempat pemilihan suara. Pemungutan suara ya. TPS tempat pemungutan suara. Tahunnya nggak tahu. TPS itu sih tempat pemilihan tempat pemilihan apa itu? Kayak apa ya kak? Kemudian KPPS. KPPS. Kotak pengambilan suara ya. Apa sih? KPPS, Komite Penyelenggara Pemilihan Pemungutan Suara. Kayak apa ya kak? Wah, kok semuanya nggak tahu sih? Berarti nih teman-teman transgender atau transpuan atau waria butuh banget nih mendapat pendidikan pemilu. Kemudian nih gampang nih. KPU. KPU Komisi Pemilihan Umum. Kantor pemilu. KPU. KPU. Komite Bagaimana dengan Bawaslu? Badan Bawaslu. Aduh, aku pernah denger sih. Bawaslu. Apa ya, lupa, aku pernah denger. Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu. Nggak tahu Bawaslu. 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 Kalau DKPP, pada tahu nggak? DKPP apa ya? Aduh, aku masih kurang tahu. Kayak apa ya kak? DKPP. Ada? Nggak tahu juga. Nggak tahu semua ya? Nggak tahu. Oke, makasih. Wah, banyak akronim pemilu yang tidak dipahami oleh teman-teman transpuan ya. Hal ini bisa disimpulkan kalau banyak transpuan yang belum terpapar informasi kepemiluan. Semoga aja nih penyelenggara pemilu, organisasi demokrasi bisa menjangkau teman-teman transpuan agar bisa diberikan sosialisasi dan wawasan kepemiluan. Agar kedepannya transpuan bisa mengakses haknya dalam memilih. Ingat ya, setiap warga negara yang usianya sudah layak dan memiliki KTP dan bisa berpikir dengan baik, punya hak memilih. One person, one vote, one value. Sekian program video Mereka Punya Suara kali ini. Saya mengajak teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel Rumah Pemilu, dan follow akun sosial media Rumah Pemilu. Saya Ricky undur diri.
Sampai jumpa.